untuk semua, yang digunakan untuk saling tolong-menolong saat terjadi klaim. Ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan operasional asuransi sesuai syariat Islam. Jadi dana yang keluar, dana yang masuk tercatat dan tidak ada unsur gharar, tidak kejelasan dan kepastian. Jadi intinya dana yang masuk dan keluar itu dipastikan tercatat dan tertulis, gunanya kemana, yang mengklaim, yang ikut serta di dalam asuransi ini tidak merasakan rugi satu di antara lainnya. Berbeda dengan asuransi konvensional berbasis pada prinsip transfer risiko dari peserta ke perusahaan asuransi yang akad jual beli berisiko. Intinya adalah asuransi konvensional ini menguntungkan satu di antara yang lainnya. Jadi tidak mau berbagi kerugian. Kalau rugi ditanggung oleh pengguna asuransi itu sendiri, sesuai dengan perjanjian polis pertama, akad di awal dalam konvensional. Berikutnya adalah koperasi syariah atau konvensional. Koperasi syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kerjasama, saling menanggung risiko, tidak ada bunga dalam operasionalnya, dan seluruh kegiatan usaha harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak menyalahi sedikit pun dari aturannya, sesuai dengan ketentuan yang telah tercatat di dalam undang-undang dan sesuai pula dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Dan seluruh kegiatan usaha harus sesuai dengan syariat Islam. Dari koperasi Islam ini, koperasi syariah ini tidak boleh dijadikan jual beli barang haram. Contohnya jual minuman keras, jual babi, jual anjing, jual ayam yang sudah menjadi bangkai, sapi yang mati dipotong lalu dijual, ini tidak diperbolehkan. Maka semua yang berlaku harus sesuai dengan kadar ketentuan syariat agama yang berlaku. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil dengan pola bagi hasil nisbah. Tidak boleh satu di antara lainnya itu berlebih atau tidak berbagi rata. Berbeda dengan koperasi konvensional, beroperasi dengan tujuan utama untuk kesejahteraan anggota tanpa memperhatikan aturan syariat. Koperasi ini menggunakan sistem bunga untuk produk simpanan dan pinjaman. Contohnya bakri, pinjam 1 juta balik 1.500.000, itu tak boleh. Maka itu disebut dengan riba. Maka bunganya diperhitung per hari. Berbeda dengan syariah. Syariah ini akad awalnya diperjelaskan. Di situ ada, dalam koperasi ini ada namanya sistemnya nanti kredit. Kredit boleh asalkan jangan uang dengan uang, tapi kalau uang dengan barang diperbolehkan, maka tidak ada unsur riba di situ, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Nabi. Sementara konvensional ini pembagiannya disebut dengan SHU. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan partisipasi modal anggota. Kalau banyak pemodal pertama, maka banyak dia dapat. Kalau sikit usaha yang ditanamkan, sikit dia dapat. Begitulah, tidak ada unsur keadilannya. Berikutnya adalah bank syariah dan konvensional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Maka dalam bank syariah itu tidak ada namanya riba, bunga, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada unsur judi di dalamnya. Tapi bank ini menggunakan sistem bagi hasil mudharabah dan akad kerjasama dengan musyarakah. Produk-produk syariah meliputi tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, dan lainnya dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Maka berbeda dengan bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Bank konvensional beroperasi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan tidak memperhatikan aturan syariah dalam aktivitasnya. Itu sebenarnya kalau bank ini dipinjam pemodal, nak dijadikan hal yang haram pun diperbolehkan dalam bank konvensional. Ketiga sektor ini di dalam sistem syariah memiliki tujuan untuk mencapai keberkahan, keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan pada sistem konvensional tujuannya lebih berorientasi pada profit dan tidak diatur oleh hukum syariat. Itulah konvensional. Kalau syariah ini asas dasarnya adalah ta'awun. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Tetap banyak-banyak membaca biar mengerti, atau dia lihat Google.
dengan referensi yang jelas. Sekian, terima kasih. Itulah rangkuman yang telah saya rangkum dan saya sebarkan ilmunya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.